Sungguh kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini, bahwa setiap kasih setia Tuhan yang tak ada habis-habisnya buat setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami ingin memuji, menyembah, memuliakan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Tuhan yang berkati setiap hati kami, setiap pikiran kami. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami boleh sampaikan, Tuhan boleh kami naikkan hanya untuk Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Rasa syukur kami atas semua kebaikan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadirlah Tuhan pagi hari ini dalam ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya undang sobat bangkit berdiri. Ku rindu setiap, ini kerinduan kami Tuhan, hidup di kebenaran-Mu ya Bapa. Ajar kami terus Tuhan, supaya kami sesuai dengan firman-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena
hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita tinggikan Dia, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, mengatasi bumi Tuhan, semua kebaikan-Mu Bapa
Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, setiap proses yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kehidupan kami. Ajar kami terus setia Bapa, ajar kami terus mengandalkan Tuhan di setiap apapun yang kami lakukan. Bapa yang baik, sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah kami, biarlah Tuhan ibadah kami pagi hari ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mari kita semua percaya, katakan amin. Coba kasih salam kanan kirinya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Happy Sunday. Amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu.
pujian lagi. Hanya nama Yesus yang mampu menyembuhkan kita, mampu memulihkan hidup kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu persahabatku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala Namamu Tuhan yang mampu membebaskan kami. nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Mari Yesus. kita katakan Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kuasa dalam nama Yesus. Mari kita katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Amin. Jangan dulu Bapak Ibu, saudara-saudara. Amin. Luar biasa ya pujian pagi hari ini ya. Singer-singernya luar biasa. Musiknya juga luar biasa. Oke, sebentar kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat
pujian. Yesus setia. Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur.
Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saya persilakan pada hambanya. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada di setiap kehidupan kami dan Engkau setia menolong kami. Oleh karena pertolongan-Mu hari ini kami dapat datang beribadah ke rumah Tuhan, dan sebentar firman-Mu akan disampaikan. Urapi lidah bibir hamba untuk menyatakan hanya kebenaran firman Allah yang membangun iman sidang jemaat, meneguhkan kami dalam iman dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Tuntun seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar hati mereka terarah kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak anasir jahat yang mencoba menghalangi jalannya firman Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima berkat dari firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Minta tolong pemain keyboard menemani saya di sini, karena hari ini kita bersukacita menyenangkan hati Tuhan. Di tengah khotbah nanti akan ada sebuah nyanyian yang kita nyanyikan dengan nada dasar G, gado-gado. Ya, salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya kepada WL Singer ya, tim pemusik yang telah menghantar kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Terima kasih juga kepada tim multimedia ya, yang saya pakai ini termasuk itu sound ya, yang setia mendampingi jemaat memuji Tuhan dengan menampilkan lirik lagu, sehingga yang hafal maupun yang tidak hafal dapat bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Tema untuk tahun ini ya, tahun 2025 ini kita punya tema dalam GBI Theophila, yaitu cara hidup anak-anak kerajaan Allah. Kita ini anak-anak kerajaan Allah loh, jangan salah ya. Kita tinggal di dunia, tetapi kita membawa surga ke dalam dunia ini, karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Telah dipersatukan melalui baptisan air dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Lalu kemudian tema kita bulan Februari ini mengerat carang-carang yang menghambat pertumbuhan. Jadi siap dikerat ya, supaya bisa berbuah yang banyak dan baik. Kemudian subtemanya adalah memaksimalkan karakter murah hati. Dalam slide 1, memaksimalkan karakter murah hati.
Karena kalau kita lihat dunia di sekitar kita cari-cari karakter murah hati, kayaknya susah ditemukan ya. Hanya di dalam orang-orang yang beriman kepada Tuhan ada karakter murah hati itu. Tapi kalau di dunia tidak. Ya, tidak ada kita lihat karakter murah hati. Kalau kelihatan sepertinya murah hati, tapi mereka cari untung ya. Tetapi kita tidak. Kita punya karakter murah hati karena Bapa kita murah hati. Kita buka Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, di sana dikatakan Matius 5 ayat 7 dan Lukas 6 ayat 36. Nas kita. Silakan ditampilkan supaya bisa sama-sama memperhatikan ayat ini. Baik, kalau tidak bisa ditampilkan saya baca saja. Ada di Alkitab ya. Saya selalu bawa Alkitab. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mau beroleh kemurahan? Ya harus murah hati dong. Berharap kemurahan dari orang lain, tapi kita tidak murah hati, tidak akan kita dapat. Ya. Mulai dari diri sendiri. Lalu Lukas 6 ayat 36, alasan kita murah hati, Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu murah hati. Loh, kalau Bapak kita aja murah hati, masa kita anaknya enggak murah hati? Enggak mencerminkan sifat Bapak dong. Lain dong gennya. Gen kita gen Bapa dari surga, murah hati. Maka dia mengalir dalam diri kita menjadi orang yang murah hati. Setiap kita dalam hidup ini tentu berharap beroleh kemurahan. Namun bagaimana cara memperoleh kemurahan itu? Tentu saja tidak dengan cara memaksa sesama. Ya. Ayo. Berkemurahan ya. Awas kalau tidak. Kalau tidak kasih awas, akan diambil secara paksa. Wah, itu bukan kemurahan mah, tapi keterpaksaan, maksa sesama. Itu bukan kemurahan. Yesus mengajarkan bahwa kemurahan itu akan terjadi berawal dari diri kita, karena kita adalah anak-anak Bapa surgawi yang murah hati. Dalam Lukas 6 ayat 36 tadi Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi sudah sewajarnya lah kita sebagai anak-anak Bapa surgawi memaksimalkan karakter murah hati. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki atau mewarisi karakter Bapa surgawi adalah murah hati. Jadi saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, adalah sungguh tidak pantas kalau kita sebagai anak-anak Bapa yang murah hati, tapi kitanya punya karakter pelit hati. Ya. Jadi enggak matching, enggak cocok, tidak cocok. Ya. Ayo katakan, Bapa murah hati, aku juga murah hati, sama-sama. Bapa murah hati, aku juga murah hati. Kan lega nih hati. Ya, Bapa murah hati, aku murah hati. Ya. Jadi hati kita lega, ya. Kalau kita lakukan sesuatu dengan murah hati, menyenangkan hati, tapi kalau dengan pelit hati, aduh, habis dah. Ya. Jadi tidak lega hati. Tidak bahagia kita. Nah, itu baru cocok ya. Itu baru cocok. Bapa murah hati, aku juga murah hati. Itu baru cocok. Tidak mempermalukan Bapa, tapi memuliakan Bapa di surga. Bagaimana cara mengukur? Ini ada alat ukurnya ya. Bagaimana cara mengukur bahwa kita ini masuk kriteria murah hati atau tidak? Ya.
ada 2 pernyataan di sini, ya. Tampilkan slide 2. Pernyataan yang pertama adalah love is giving. Itu murah hati. Pernyataan yang kedua bukan love is getting. Lust is getting. L-O-S-T. Bukan love is getting, tapi lust is getting. L-O-S-T. Lust artinya nafsu, ya. Yang pertama love is giving. Yang kedua lust is getting. Kasih memberi itu yang pertama, ingin memberi. Tapi yang kedua nafsu, ingin menerima, serakah, mau meraih terus. Itu lust is getting. Nah, sekarang kita koreksi diri masing-masing. Berada di yang mana kita? Apa berada di love is getting, love is giving, atau lust is getting? L-O-S-T, lust is getting. Nafsu, ya. Ada banyak kan orang di luar sana nafsunya nerima terus, ya. Tidak mau murah hati, hati pelit. Dia selalu ingin menerima, serakah, ya. Nah, firman Tuhan pada pagi ini membawa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk love is giving. Karena kalau orang mengasihi, pasti dia mau memberi. Kalau saudara mengasihi pacar saudara atau suami mengasihi istri, pada ulang tahun apa yang saya mau beri? Ya, itu love is giving. Karena ada kasih, ada cinta dalam diri. Tuhan pun sebenarnya telah mengeluarkan surat perintahnya sebagai alat ukur tentang love is giving dan lust is getting untuk umatnya. Ada alat ukurnya yang Tuhan berikan. Di mana alat ukurnya itu? Yuk kita melihat di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Itu alat ukurnya. Diberikan Tuhan di sana alat ukurnya. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini alat ukurnya diberikan oleh Tuhan bagi umatnya, membawa persembahan kepada dalam perbendaharaan rumah Tuhan dengan maksud supaya ada persediaan makanan di rumahku. Loh, masa Tuhan makan? Ada yang berkata begitu. Masa Tuhan mau makan sih? Ya bukan Tuhan yang makan, tetapi umat Tuhan yang melayani Tuhan. Itu mereka perlu makan. Ya, mereka perlu makan. Ada peristiwa dalam perjanjian lama dalam kitab Nehemia, ya umat Tuhan sesaat menjadi tidak melaksanakan firman Tuhan ini, sehingga orang-orang yang melayani di bait Allah mereka harus bekerja dan tidak melayani lagi. Kenapa? Ya, karena tidak ada untuk mereka bisa memperoleh kehidupan mereka. Sehingga Nehemia sebagai bupati Yehuda ngomel, ya, menyesali umat Allah yang tidak taat kepada Allah itu. Ya, jadi kita melihat di sini alat ukur telah diberikan oleh Tuhan. Ya, dan di dalam alat ukur itu ada ujiannya, yaitu ujian bagi umat Tuhan setia atau tidak kepada perintah Tuhan. Kalau sudah setia kepada perintah Tuhan, maka Tuhan juga berkata, ya kalau kalian sudah lakukan itu, uji aku kata Tuhan. Apa aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kalian? Waduh, saya nggak berani sih menguji Tuhan. Karena tanpa diuji pun Tuhan itu tetap memberkati kita sih, tetap berkemurahan, dia tetap tahu laksanakan apa yang dia harus laksanakan. Tetapi masalahnya kalau kita tidak terima, karena kita memposisikan diri tidak di dalam kebenaran firman Allah, di luar itu, maka kita tidak terima itu, ya. Kita tidak dalam koridor Allah, tapi kita di luar koridor Allah, di dalam kehidupan duniawi, maka itu yang membuat kita tidak menerimanya. Bukan salah Allah,
Allah sudah mengatur lokasinya, wilayah umat Tuhan supaya mereka diberkati. Tapi kalau kita sebagai umat Tuhan keluar dari aturan Allah, kita bikin aturan kita sendiri, itu yang membuat kita tidak menerima yang dijanjikan Tuhan. Jadi kita melihat bagian A itu perintah uji bagi ketaatan dan kemurahan hati umat Tuhan. Ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Itu bagian A-nya. Tuhan terus terang minta kemurahan hati dan kasih umatnya untuk memberi 1/10 untuk kebutuhan pokok di rumah Tuhan. Ya sebenarnya begini saudara-saudara sekalian. Hidup kita itu milik siapa? Semua harta yang kita peroleh itu milik siapa? Full 100% sepenuhnya itu semuanya milik Tuhan. Semuanya kehidupan dan harta yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Karena tanpa Tuhan berikan kita hidup, bagaimana kita dapat memilikinya? Ya. Pernah Yesus berkata, kalau hari ini nyawa mau dicabut, untuk siapa semua itu? Ya. Sia-sia. Tapi Tuhan itu murah hati, saudara-saudara sekalian. Tuhan itu murah hati. Seperti pernyataan firman Tuhan yang kita baca tadi. Bapa di surga murah hati. Hanya 10% dari yang 100% itu, hanya 10% Tuhan minta serahkan ke rumah perbendaharaan atau gereja Tuhan untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang 90%-nya diapain? Oke, Tuhan serahkan kepada kita sebagai manajernya. Jadi kita ini manajer Allah loh. Untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, bebas di dalam Tuhan bukan semaunya, lalu melanggar hukum yang ada. Jadi sama seperti kita bebas dalam negara yang merdeka, tapi tidak semaunya lalu melanggar hukum kemerdekaan itu. Jadi kalau kita renung-renungkan sebenarnya baik dan murah hatinya Tuhan itu luar biasa. Sebagai owner, sebagai pemilik segalanya, dia minta hanya 10%. Dan 90%-nya dia berikan, aku tanggung jawab mengelolanya. Ya. Kalau Tuhan berikan aku tanggung jawab mengelola yang 90% itu, aku tidak berani main-main, aku lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tapi yang 10% yang Tuhan minta itu aku berikan. Jadi harusnya kita berkata, ya, oh Tuhan terima kasih, Engkau baik banget Tuhan. 100% milikmu, sebagai owner Engkau hanya minta 10%. Ya, 90% yang Engkau kasih aku, baik banget Tuhan. Ayo katakan sama-sama, Tuhan terima kasih Engkau baik banget. Tuhan terima kasih Engkau baik banget. Baik banget Tuhan itu. Mana ada si owner, ya, kita sudah bekerja sama owner itu, lalu ownernya bilang 10% kasih saya, yang 90% untuk kamu. Ada enggak owner di dunia seperti itu? Enggak ada. Hanya Tuhan sebagai owner yang melakukan hal yang penuh kemurahan seperti itu. Lalu kita berpikir, apa yang dapat kuberi untuk Tuhan sebagai rasa syukurku? Ini baru pola pikir dan karakter yang benar, yang baik, yang murah hati, yang menyenangkan hati Tuhan. Kunci G. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Ayo sama-sama katakan, Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Janji lo sama Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkanmu Tuhan, karena Engkau berkemurahan kepadaku. Jadi lust is getting. Nafsu serakah ingin menerima melulu dan masuk. Lakukan karakter murah hati. Jadi artinya tinggalkan itu. Tinggalkan lust is getting itu. Nafsu ingin menerima itu. Bukan berarti tidak boleh menerima. Kalau kita lagi kerja lalu dikasih gaji, masa kita nggak mau terima? Ya kita terimalah. Itu hak kita, ya. Tetapi yang disebut di sini adalah nafsu. Sampai milik Tuhan pun kita mau ambil. Nah itu yang disebut dengan lust is getting. Tinggalkan itu, lalu masuk dalam love is giving, kasih, ingin memberi selalu. Di dalam slide 2 tadi, ya. Love is giving, gampang diingat ya. Oh, mulai hari ini aku harus lepaskan lust is getting itu, karena itu tidak membawa berkat bagiku, tapi love is giving, aku kenakan dalam hidupku. Selanjutnya dalam ayat 10b dari firman Tuhan tadi, setelah Tuhan menguji umatnya, dia kasih kesempatan umatnya menguji dirinya dengan berkata, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena waktu itu adalah masa paceklik dalam kehidupan orang Israel. Di tengah masa yang paceklik seperti itu, Tuhan berkata, uji aku, atau aku tidak akan memelihara kalian dan mencurahkan berkat bagi kalian. Ketika mereka lakukan itu, ya, ternyata hidup mereka bukan berkekurangan. Hidup mereka menjadi lebih baik, ya. Tuhan berkuasa untuk membalikkan keadaan yang peceklik menjadi keadaan yang dilimpahkan dalam berkat Tuhan. Sebenarnya tanpa diuji, ya, Tuhan pasti melakukan bagiannya dengan penuh kemurahan, memberkati umatnya yang setia dan murah hati melakukan perintahnya. Yang membuat umatnya tidak diberkati, tidak memperoleh pertolongan dari Tuhan adalah karena umatnya tidak memposisikan diri pada area yang Tuhan inginkan, yaitu area tidak taat pada Tuhan. Area tidak taat pada Tuhan itulah yang membuat kita tidak menerima berkat dari Tuhan itu. Karena berarti kita memposisikan diri di luar Tuhan, di luar janji Tuhan, ya. Abraham, sekarang ini disebut Abraham, sebelum nama Abraham itu nama asalnya adalah Abram. Dia taat pada Tuhan.
dengan murah hati berinisiatif. Dia berinisiatif menyampaikan, memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Bisa tolong ditampilkan slide Abraham dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Ayo adu duluan, mana cepat? Mana cepat kita? Ya, ketemu, ya. Itu gunanya bawa Alkitab lebih cepat. Ya. Langsung tahu kejadian di mana, langsung buka. Kejadian 14 ayat 17 kita lihat dan seterusnya, pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Waktu itu belum ada hukum Taurat. Ya. Abraham berinisiatif bersyukur kepada Tuhan. Abraham sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan tak mungkin menang dengan pasukan hanya 318 orang. Pasukan Abraham cuma 318 orang. Melawan pasukan Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Raja Elam, Tideal Raja Goim, Arapel Raja Sinear, dan Aryoh Raja Elasar. Ratusan lawan ribuan, menang mana? Menang yang ribuan menurut logika kita. Tapi karena Allah beserta Abraham, maka Abraham menang. Sadar Abraham, ini kalau saya menang nih bukan karena gara-gara pasukan saya hebat, ini karena pertolongan Tuhan. Lalu dia memberikan 1/10 dari semuanya kepada Tuhan. Lalu ada yang berkata begini, tapi kan Abraham hanya sekali itu saja kasih perpuluhan. Gak ada catatan berikutnya menyatakan bahwa Abraham kasih perpuluhan. Loh, kok begitu? Kalau setiap kali Abraham kasih perpuluhan dicatat. Kira-kira berapa tahun umur Abraham? Ratusan tahun. Jadi Alkitab penuh dengan catatan perpuluhan Abraham. Kalau tidak dicatat bukan berarti Abraham tidak memberi selanjutnya. Nah, itu dibuktikan dalam contoh yang diteladani oleh cucunya Yakub. Ya. Cucunya Yakub meniru perbuatan kakeknya Abraham. Diteladani oleh cucunya Yakub. Lihat dalam slide 4. Slide 4. Ya, itu dia. Slide 4 itu Abraham, ya, yang memberikan perpuluhan kepada itu Tuhan setelah menang berperang melawan Kedorlaomer. Tapi selanjutnya Yakub mengingat perbuatan kakeknya di dalam Kejadian 28 ayat 22, ya. Ada slide 4 itu tentang gambar Yakub. Suatu saat dia tidur dalam perjalanan yang menuju padang Aram, ya, karena takut dibunuh oleh kakaknya Esau. Lalu dia mimpi di sana ada tangga dari langit turun. Setelah dia bangun dia berkata, ini pintu surga. Lalu kemudian dia membuat sebuah janji di dalam Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu
Perhatikan itu. Segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, ada kata selalu di sana. Berarti enggak benar kalau berkata Abraham kan cuma sekali. Kalau Abraham cuma sekali, maka cucunya Yakub kan meniru. Oh, kakek cuma sekali ya. Jadi saya tiru sekali aja. Tapi selalu di sini berarti Yakub melihat perbuatan kakeknya selalu. Karena itu Yakub pun selalu berinisiatif memberikan persembahan kepada Tuhan. Selanjutnya, Bait Allah dan sinagoge itu adalah tempat umat Allah memberikan perpuluhan. Slide 5. Tampilkan gambar Bait Allah dan sinagoga. Ke sana ya, ke sana umat Allah ya, membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi Pak Pendeta, Bait Allah kan sudah tidak ada lagi, dan perpuluhan itu hukum Taurat, perjanjian lama, tidak ada lagi di perjanjian baru. Ada yang berbantah-bantah seperti itu. Ya kalau dicari-cari masalah, ya jadi timbul masalah dalam diri sendiri. Padahal karena gagal paham. Ya, ketika kita bicara hukum Taurat, maka hukum Taurat kategorinya ada 3. Ya, karena ada yang berkata itu kan hukum Taurat, perjanjian lama, tidak ada lagi berlaku dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita bicara tentang hukum Taurat, kategorinya ada 3. Yang pertama, hukum moral, bersumber dari kesucian Allah. Karena itu bersumber dari kesucian Allah, tidak bisa dilanggar. Dalam keadaan apapun, dalam genting apapun, tidak bisa dilanggar, harus ditaati. Ya. Contoh, ya, Sadrak, Mesah, Abednego disuruh menyembah dewa Nebukadnezar. Mereka tidak mau lakukan, walaupun nyawa taruhannya. Karena itu perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadiratku. Lakukan itu berarti melanggar hukum moral yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hukum moral tidak bisa dilanggar. Yang kedua, hukum seremonial. Itu hanya berkenaan dengan upacara seperti potong hewan korban untuk penghapus dosa. Dan itu adalah bayangan dari yang sesungguhnya pengorbanan Yesus di kayu salib menghapus dosa kita sudah digenapi. Oleh karena itu kita umat Kristen dalam perjanjian baru tidak potong hewan lagi, tidak potong kambing. Ya mungkin di sebelah sana masih potong kambing, potong hewan. Kita tidak. Sudah digenapi dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib menebus kita umat manusia yang berdosa. Yang ketiga, hukum sipil. Semacam undang-undang yang berlaku hanya di lingkungan umat Allah di dalam perjanjian lama. Contohnya, kalau ketangkap berzina, lempar dengan batu. Itu dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Para ahli Taurat, orang Farisi menguji Yesus, ya, membuat Yesus salah langkah. Kalau Yesus berkata, oh ya sesuai dengan hukum Taurat ya, udah lempar aja pakai batu. Apa yang terjadi? Dia melanggar hukum Roma waktu itu. Ya, berurusan dengan pemerintahan Roma dia. Oleh karena itu tidak berlaku. Karena waktu itu yang berlaku adalah hukum Roma, hukum Romawi. Dan di Indonesia apa berlaku? Ya, seperti itu. Kalau ada yang berzina, seret depan umum, lempar batu. Berurusan dengan hukum pemerintah kita. Ya, jadi tidak berlaku untuk hukum seremonial itu. Tetapi bagaimana dengan hukum moral? Harus terus berlaku. Contohnya seperti mencuri, jangan mencuri, jangan membunuh. Apa boleh mencuri, membunuh sekarang? Tidak bisa. Tetap berlaku hukum 10 hukum Taurat itu tetap berlaku sampai masa kini. Karena itu hukum moral. Lalu perpuluhan masuk hukum seremonial atau masuk hukum moral? Ternyata masuk ke hukum moral. Karena itu hubungan antara umat Allah dengan Tuhan.
punya Tuhan itu tidak boleh kita ambil. Kita harus kasih ke Tuhan. Kalau kita langgar itu berarti melanggar hukum moral. Sampai sekarang ini berlaku. Sebab kalau mengambil punya Tuhan, tidak taat pada Tuhan, itu adalah masalah moral. Ya. Karena ngerti kita, ya. Sayangnya di luar sana lewat medsos tidak dijelaskan seperti ini, sehingga membuat umat Allah tersesat, ya, dalam pandangan. Jadi perpuluhan yang selayaknya dilakukan dengan murah hati itu masuk kategori hukum moral yang harus terus berlaku. Tapi Pak, di Perjanjian Baru tidak ada ditulis tentang perpuluhan. Cari aja, nggak ada. Ya benar sih. Oleh karenanya tidak berlaku. Nah, kalau untuk itu sih, yuk kita dengar jawaban dari ownernya. Ya, kita tanya ownernya, pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tuhan adalah pemiliknya. Bagaimana jawabannya? Matius 23 ayat 23. Apa jawaban ownernya di sana? Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Lalu di dalam Lukas 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42. Ayat yang paralel. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Menurut saudara yang satu harus dilakukan itu apa? Yesus katakan, yang satu harus dilakukan, itu apa? Ya perpuluhan itu yang harus dilakukan, karena itu milik Tuhan. Yang hukum moral itu tadi, yang terus berlaku sampai zaman Perjanjian Baru. Jadi menurut pernyataan Yesus yang adalah Tuhan sebagai pemilik, yang satu harus dilakukan itu apa? Jelas sekali, itu adalah perpuluhan. Apa perbedaan antara persepuluhan dengan persembahan? Persepuluhan adalah sejumlah uang yang wajib diberikan karena itu adalah milik Tuhan. Yaitu yang 10% itu. Persembahan adalah pemberian sesuai dengan kemampuan karena Tuhan telah menyerahkan yang 90% itu kepada kita sebagai manajernya untuk mengelolanya dengan karakter murah hati. Masalahnya sekarang dapat dipercaya enggak kita? Kalau Allah sudah kasih kita sebagai manajernya, atur tuh, ya. Apa kita masuk dalam love is giving atau loss is getting? Ya, dalam slide 2 tadi. Jadi seharusnya kita tidak di dalam loss is getting, tetapi love is giving. Ya. Beberapa ayat untuk referensi nanti saya kasih tahu. Ya, di dalam Perjanjian Baru saja, ya karena kita di zaman Perjanjian Baru, dalam Perjanjian Lama banyak tuh ayatnya. Tapi saya kasih dalam Perjanjian Baru saja. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Itu referensi bagi kita, ya. Jadi sesuai dengan tema mengerat carang-carang yang menghambat pertumbuhan dan subtema memaksimalkan karakter murah hati, kita sama-sama, ya. Yuk sama-sama kita. Yang loss is getting, buang. Lalu kita memaksimalkan karakter love is giving, karakter murah hati. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan katakan, ya
aku harus kasih perpuluhan supaya diterima sebagai anak Bapa. Kalau tidak, enggak diterima sebagai anak Bapa. Oh, tidak begitu. Tapi katakan, aku telah diterima sebagai anak Bapa yang murah hati, bahkan dipercayakan sebagai manajernya. Jadi aku berikan yang Bapak minta 10% itu dengan rasa syukur. Karena 90%-nya Bapak percayakan aku mengelolanya. Aku tak mau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan Bapa kepadaku. Sungguh Bapa sangat baik. Aku mau menyenangkan hati Bapa, murah hati seperti Bapa murah hati. Ya, ada sebuah cerita begini. Seorang penginjil, dia menginjil di suatu daerah terpencil yang minus, sehingga suatu hari ada seorang pengusaha kaya dari kota datang ke tempat penginjil itu dengan maksud mau bantu pelayanan pekerjaan Tuhan di situ. Tolong Pak penginjil, cari di mana yang bisa saya bantu pelayanan gereja Tuhan di sini. Saya mau bantu. Ya, akhirnya penginjil itu cari, dia peroleh dan semua mendapat bantuan, ya, dana. Lalu kemudian pengusaha itu bertanya kepada penginjil itu, bagaimana dengan kamu, penginjil? Apa kamu berikan yang Tuhan punya? Apa tuh? Perpuluhan. Ya, katanya. Boro-boro kasih perpuluhan. Orang minus kok di sini. Jadi selama ini ya saya nggak bisa kasih perpuluhan. Lalu pengusaha itu berkata, oke, begini aja ya. Kamu mulai kasih tuh perpuluhan yang milik Tuhan itu. Kalau kamu kekurangan karena kamu kasih perpuluhan itu, telepon saya di kotak ini, nomor telepon saya. Nanti saya akan supply dana. Oke, terima kasih. Penginjil itu percaya kepada itu pengusaha itu. Pengusaha pergi. Lalu kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan seterusnya, bahkan 1 tahun pengusaha itu nunggu. Kok nggak ada telepon tuh penginjil? Lalu kemudian si pengusaha nelpon. Bagaimana keadaan kamu? Apa kamu kekurangan habis kasih perpuluhan itu? Ya enggak tuh Pak. Oh pantas kalau begitu kamu enggak telepon saya. Jadi akhirnya si penginjil berpikir, iya ya, saya selama ini kasih perpuluhan karena saya percaya sama pengusaha itu akan membackup saya. Padahal yang membackup saya selama ini adalah Tuhan. Bertobat tuh penginjil, ya. Dia teruskan kasih milik Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Nah, kita termasuk yang mana? Apakah awalnya kita termasuk seperti penginjil itu? Ya, mari mulai lakukan dan kita akan diberkati, ya. Kita akan diberkati kalau kita lakukan. Saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tujuan dan sasaran dari firman Tuhan ini. Sasarannya adalah jemaat dapat memaksimalkan karakter murah hati sebagai sifat anak-anak Allah. Maksimalkan karakter murah hati, karena itu sifat kita anak-anak Allah. Yang berikutnya, jemaat memiliki karakter murah hati seperti Bapa di surga murah hati. Berikutnya, jemaat dapat melepaskan, membuang karakter loss is getting, nafsu menerima itu, ya. Yang berikutnya, jemaat dapat mengenakan karakter love is giving dengan murah hati, ya. Kasih itu memberi. Jemaat memberi bukan supaya menjadi anak-anak Bapa, tetapi memberi karena sudah diterima menjadi anak-anak Bapa yang murah hati, menyenangkan Bapa surga. Itulah tujuan hidup kita. Selesai dengan firman Tuhan, kita naikkan nyanyian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku
semua ku berikan padamu, kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, sekali lagi, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, itulah kerinduan kami. Kami mau menyenangkan hati Bapa yang murah hati, dan oleh karena Bapa murah hati, maka selayaknya kami sebagai anak-anak Bapa murah hati melakukan perintah yang telah Bapa berikan, agar kami berada dalam koridor Allah. Kami tidak berjalan menurut mau kami sendiri, karena kami adalah kepunyaan Allah. Biar kami berjalan menurut tuntunan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Tuntun kami jemaat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan, yaitu agar kami menjadi umat Tuhan yang murah hati. Love is giving. Lalu kami lepaskan yang loss is getting. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.